Hari pertama pernikahan pangeran dan putri, tiba-tiba sang putri menyadari ada yang tidak beres. Detik berikutnya, sang pangeran tiba-tiba melemparkan sang putri ke jurang dan di bawah jurang itu terdapat sarang naga kuno. Tanpa diduga semua ini terjadi karena keluarga pangeran berutang budi kepada sang naga. Sang putri yang baru saja bangun tidur langsung diburu oleh sang naga. Melihat magma panas itu hendak membakar tubuhnya menjadi abu, sang putri pun segera melompat tetapi tanpa diduga hampir saja jatuh ke jurang. Untungnya resleting bajunya tersangkut di celah itu jadi dia tidak terjatuh. Namun sang putri melepaskan ikat pinggangnya tanpa ragu. Kemudian dia meraih belati itu dengan kedua tangannya mengandalkan fisik kuat yang telah dilatihnya di utara sejak dia masih kecil. Dan akhirnya naik ke peron. Setelah beberapa kali mencoba, sang putri yang telah lapar selama sehari semalam buru-buru menemukan sumber air dan meminumnya dalam tegukan besar. Tepat saat dia memejamkan mata dan menikmati kedamaian sesaat, tanpa diduga puncak gunung tiba-tiba diselimuti bayangan hitam, lalu es di atas kepalanya mulai menyusut secara bertahap. Sertai bola cahaya merah yang muncul diam-diam. Ternyata naga yang menakutkan itu mengejarnya lagi. Untungnya selalu ada jalan keluar. Saat berikutnya ia menemukan celah dan bersembunyi di dalamnya. Namun sebelum sang putri bisa bernapas lega, ia melihat tulang-tulang kering di belakangnya. Sang putri langsung memiliki tebakan kasar dalam benaknya. Tulang-tulang ini semuanya adalah gadis-gadis yang dikejar oleh naga sebelumnya. Memang aman di sini, tetapi bersembunyi di sini pada akhirnya akan mati kelaparan. Jadi untuk menghemat energinya, selanjutnya sang putri bersandar di dinding batu dan perlahan tertidur. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia bermimpi. Dalam mimpi itu ada gadis-gadis tak berdosa yang ditipu oleh keluarga kerajaan. Lalu mereka semua mati perlahan dalam keputusasaan dan kesepian. Saat terbangun dari mimpi buruknya, ia melihat kakinya dipenuhi kunang-kunang. Sang putri begitu takut hingga ia segera membuang serangga menjijikan yang bersinar itu. Tetapi sedetik kemudian ia tiba-tiba menemukan bahwa luka bakar di kakinya sudah sembuh. Seolah menyadari sesuatu, sang putri meletakkan kunang-kunang di lengannya dan tanpa diduga luka di lengannya sembuh dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian ia tampaknya telah menemukan sesuatu. Ada peta sarang naga di dinding batu yang langsung memberi sang putri harapan untuk melarikan diri. Setelah meninggalkan namanya di dinding batu, sang putri segera mengikuti petunjuk peta dan benar-benar menemukan sebuah gua yang mengarah ke dunia luar. Namun tidak mudah untuk melarikan diri dari sini karena dinding batu yang mengarah ke pintu masuk gua ditutupi dengan kristal tajam. Tetapi sang putri tidak punya pilihan saat ini. Kemudian dia merobek kain yang menutupi tubuhnya tanpa ragu-ragu, melilitkannya di tangan dan kakinya yang akan menyentuh kristal dan kemudian mulai memanjat dengan sekuat tenaga. Tetapi tanpa diduga detik berikutnya harapan itu tiba-tiba berubah menjadi keputusasaan yang lebih dalam lagi karena tempat ini berada di tebing tinggi setinggi 1000 kaki. Namun pada saat ini sang putri tiba-tiba mendengar suara kuda dan kemudian dia melihat 4 orang berkuda lewat sini. Sang putri segera melihat harapan lagi, jadi dia segera berteriak minta tolong di bawah. Tanpa diduga detik berikutnya naga jahat itu benar-benar terbang mengikuti suara itu dan sang putri sangat takut sehingga dia buru-buru bersembunyi di kedalaman. Kemudian naga jahat itu memberitahu sang putri bahwa jika dia membunuh 3, dia harus mengorbankan 3 orang untuk generasi mendatang. Kemudian naga jahat itu hendak memuntahkan api naga untuk mengakhiri sandiwara ini, tetapi pada saat ini naga jahat itu tiba-tiba berhenti menyerang tanpa peringatan apapun. Melihat ini, sang putri bergegas kembali ke goa. Di tengah jalan dia tiba-tiba melihat sebuah panggung yang dilapisi emas dan di atas panggung itu ada 3 telur naga yang pecah. Pemandangan kejam di hadapannya membuatnya mengerti apa yang baru saja dikatakan naga itu.